Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan dan mempresentasikan mengenai SQL injection dengan SQL Map. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Naufal Ferdiansyah Wirautama dengan NIM A11 2022 14652. Perkenalkan, nama saya Naufal Huzaifis Sutisna dengan NIM A11 2022 14655. Perkenalkan, saya Sabita Argadini Baskara dengan NIM A11 2022 14642. Perkenalkan, nama saya Indra Fias Yulian Prayoga dengan NIM A11 2022 14661. Perkenalkan, nama saya Mahendra Setiawan dengan NIM A11 2022 14638. Untuk yang pertama, penjelasan SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah salah satu teknik peretasan dengan cara menyalahgunakan celah keamanan yang ada di lapisan SQL berbasis data suatu aplikasi. Terbentuknya celah tersebut akibat input yang tidak difilter dengan benar dalam pembuatannya, sehingga terciptalah celah yang bisa disalahgunakan. Umumnya, hacker menggunakan perintah atau query SQL dengan tools tertentu untuk mengakses database. Injeksi kode yang dilakukan membuat mereka dapat masuk tanpa proses autentikasi. Setelah berhasil, hacker bebas untuk menambahkan, menghapus, serta mengubah data-data pada website. Oke, selanjutnya cara kerja SQL injection. SQL injection dapat terjadi karena ada celah keamanan. Celah ini terbentuk akibat para developer tidak mengaktifkan filter untuk meta karakter pada form input di aplikasi, sehingga hacker akhirnya bisa menggunakan untuk menulis komen SQL di form login atau input. Cara kerja serangan SQL injection secara singkat terjadi dalam 3 tahapan, yaitu hacker mengincar celah keamanan database, proses validasi atas SQL query yang digunakan, dan database berhasil diakses. Sederhananya, teknik ini dijalankan melalui form username. Form username seharusnya diisi menggunakan karakter saja, tetapi form tersebut bisa diisi dengan karakter lain. Dengan begitu, hacker bisa menyematkan karakter kontrol SQL seperti titik 2, titik koma, strip, koma sama dengan petik, dan kata kunci perintah yang dapat merusak tatanan database. Alhasil, hacker mampu memasukkan query SQL injection dan website telah berhasil diretas. Selanjutnya ada tools yang digunakan. Yang pertama, virtual machine. VirtualBox merupakan sebuah aplikasi yang dapat menjalankan sistem operasi tambahan dalam sebuah komputer. Yang kedua, Kali Linux. Kali Linux merupakan sistem operasi yang akan digunakan dalam virtual machine untuk melakukan sebuah penyerangan SQL injection. Yang ketiga, DVBA. DVBA merupakan aplikasi web untuk melakukan penyerangan SQL injection. Yang keempat adalah SQL Map, tools yang digunakan untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection pada aplikasi web. Saran untuk menghindari serangan SQL injection. 1. Sesuaikan input box. Apabila input box tujuannya untuk mengetikkan nama, kamu bisa berikan karakter khusus. Kalau untuk menempatkan nomor telepon, maka sebaiknya diisi dengan menggunakan numbering saja, sehingga tindakan penyerangan SQL injection dapat dihindarkan. 2. Mematikan notifikasi error. Adanya notifikasi error memang dapat memudahkan kita terhadap proses pengembangan website. Meskipun begitu, setelah website sudah aktif dan bisa digunakan, sebaiknya mematikan notifikasi tersebut karena hacker bisa memanfaatkannya dengan memunculkannya. Kemudian melakukan aksi SQL injection dengan celah tersebut. 3. Mengunci database. SQL injection adalah teknik peretasan untuk media website.
Nah, untuk mencegah hal ini yaitu dengan mengunci database. Ada sebaiknya SQL query tidak bisa diakses lewat website atau halaman pengguna. Kamu bisa memberikan batasan kalau tidak semua orang bisa melakukan akses ke sebuah tabel tersebut, di mana dengan mengunci tabel yang sangat penting atau vital. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, SQL injection adalah ancaman serius. SQL injection merupakan salah satu bentuk serangan cyber yang sering terjadi, memungkinkan penyerang untuk mencuri, memodifikasi, atau merusak data dalam database. Kedua, pentingnya keamanan aplikasi web. Aplikasi yang tidak memiliki validasi input dan pengamanan query SQL rentan terhadap serangan ini, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan maupun pengguna. Yang ketiga, simulasi membantu pemahaman. Melalui simulasi menggunakan SQL Map dan DVWA, kita dapat memahami bagaimana serangan ini terjadi dan bagaimana mencegahnya dalam implementasi nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kelompok 7 akan melanjutkan kepada praktek. Ya, saya akan mempraktekkan untuk SQL injection-nya. Langsung saja, ini kita akan membuka directory DVWA-nya. Setelah itu kita nyalakan Docker. Setelah nyala, kita langsung saja masuk ke site DVWA. Nah, setelah masuk di sini, kita turunkan security-nya. Kita masuk ke SQL injection. Nah, di sini kita submit. Misalkan kita akan submit 1. Nah, di sini tertera. Nah, untuk kita melakukan SQL injection, kita langsung saja klik kanan, inspect. Nah, di sini terdapat elemennya. Kita cari storage. Nah, terdapat ini SSID dan security. Nah, kita akan membutuhkan value-nya. Nah, di sini value-nya ini kita copy saja langsung, masukkan saja ke teks editor. Dan value dan untuk security dan setelah itu kita copy URL. Nah, setelah kita mendapatkan ini semua, setelah di sini juga ada, kita langsung buka SQL map kita. Nah, di sini sudah tertera. Kita langsung, nah, untuk memulai SQL injection, setelah terdapat ini, kita di sini saya ada sebuah kecil ini yang di sini, kita copy, kita paste di sini. Bukan ini.
Di sini ya, selanjutnya di sini kita akan memasukkan komennya ke sini. Nah, kita akan memerlukan ini. Nah, di sini ada ini. Kita akan memerlukan. Nah, kita ini copy saja sini. Nah, kita akan memerlukan ini. Nah, di sini terdapat nih. Kita membutuhkan SSID-nya. Kita yang punya kita copy aja. Yang tadi sudah saya copy di awal. Kita tinggal paste di sini. Nah, untuk security-nya low dan pada URL yang ingin kita serang melakukan SQL injection, kita taruh di sini. Nah, setelah kita masukkan yang kita perlukan, tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini sudah dilakukan. Nah, ini terlihat database-nya ada 2 database, yaitu DVW dan information schema. Nah, di sini kita akan menyerang dari database DVWA. Untuk menyerangnya kita tinggal ganti saja pada ini. Di sini kita ganti menjadi database DVWA strip. Nah, di sini berguna untuk menampilkan tabel apa saja yang berada di dalam database DVWA. Kita copy. Kita copy. Enter. Nah, di sini terdapat terlihat di dalam tabelnya ada guestbook dan user. Nah, di sini kita akan melakukan penyerangan kepada tabel users dengan cara mengedit lagi di sini. Kita tinggal strip T use tabels users strip dump. Kita akan melakukan dump. Kita copy. Nah, kita akan langsung masukkan saja. Nah, di sini do you want to temporary file? Yes. Ini kita pencet Y. Enter. Dictionary base, yes. Lagi klik aja yes. Nah, nih jadi nanti akan pada itu kita nanti akan tinggal menunggunya sampai muncul seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ada admin, di sini password. Nah, kita melihat semuanya yang di tabel users. Usernya admin, kita bisa melihatnya passwordnya adalah password Gordon B, passwordnya ABC dan seterusnya. Nah, mungkin sekian dari saya untuk mempresentasikan tentang SQL injection.
ada salah atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.